Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Novi Esanur Rahman. Di video kali ini kita akan belajar mengenal jaringan FTTH atau Fiber to the Home. Oke. Untuk pengertiannya, FTTH atau Fiber to the Home adalah teknologi pengiriman data internet berbasis kabel serat optik yang terhubung langsung dari pusat layanan atau provider ke hunian atau bisnis, menggantikan teknologi kabel tembaga lama. FTTH menawarkan kecepatan sangat tinggi hingga 1 Gbps atau lebih, stabil dan tahan gangguan elektromagnetik, menjadikannya standar ideal untuk internet cepat, streaming 4K, dan gaming. Nah, untuk istilahnya, ada banyak istilah lain selain FTTH. Yang pertama ada FTTB atau Fiber to the Building, yaitu fiber FO sampai ke gedung, misalkan apartemen atau kantor. Untuk keruangannya biasanya menggunakan kabelan. Lalu ada FTTC atau Fiber to the Curb, itu biasanya FO sampai ke pinggir jalan atau ke pinggir rumah, biasanya itu sekitar 100 hingga 300 meter jaraknya. Lalu untuk ke rumahnya itu biasanya menggunakan kabel tembaga. Yang ketiga ada FTTN atau Fiber to the Node, itu biasanya FO sampai ke box distribusi atau node di suatu area. Dari node itu bisa menggunakan kabel tembaga juga. Lalu ada FTTZ atau Fiber to the Zone, itu fiber sampai ke suatu zona di area tertentu. Dari situ bisa didistribusikan, bisa menggunakan LAN. Lalu ada FTTT atau Fiber to the Tower. To the Tower itu biasanya FO sampai ke menara atau tower telekomunikasi atau bisa disebut BTS. Oke, di sini ada jenis-jenis FTTH. Untuk jenisnya itu ada dua. Yang pertama ada Active Optical Network atau AON. Yang kedua ada Passive Optical Network atau PON. Untuk Active Optical Network atau AON adalah sistem jaringan fiber optik yang menggunakan perangkat aktif bertenaga listrik seperti router, switch, atau multiplexer untuk mengelola distribusi sinyal secara point-to-point antara kantor pusat dan pengguna. Setiap pelanggan memiliki jalur serat khusus, memberikan bandwidth dedikasi yang tidak terbagi. Lalu ada Passive Optical Network atau PON. Itu adalah teknologi jaringan fiber optik point to multipoint yang efisien, menggunakan splitter pasif atau tanpa listrik untuk membagi satu kabel serat optik dari kantor pusat atau OLT ke banyak pengguna atau ONT. PON itu memungkinkan layanan internet kecepatan tinggi, data dan video dengan biaya lebih rendah dan jangkauan luas, umum dipakai pada teknologi Fiber to the Home FTTH atau FTTH yang sedang kita bahas saat ini. Nah, sebelum ke topologinya, kita kenalan dulu yuk sama komponen-komponen FTTH-nya. Yang pertama itu ada ME atau Metro Ethernet. Di sini teman-teman bisa lihat ada gambarnya ya teman-teman. Nah, untuk ME atau Metro Ethernet itu adalah jaringan penghubung antar kota atau antar wilayah yang digunakan provider untuk menyalurkan data berkecepatan tinggi. Fungsinya untuk menghubungkan OLT ke jaringan pusat, mengirim data internet ke pusat, dari pusat ke daerah, sebagai jalur backbone atau jalur utama. Nah, yang kedua itu ada OLT atau Optical Line Terminal. Ini adalah perangkat utama yang biasanya ada di sentral atau provider. Fungsinya untuk mengirim dan menerima sinyal internet ke pelanggan, mengatur pembagian bandwidth, dan mengubah sinyal listrik menjadi sinyal cahaya.
Yang ketiga ada ODF, Optical Distribution Frame. Ini adalah tempat penyambungan dan pengaturan kabel fiber di dalam ruangan. Biasanya ada di sentral. Fungsinya itu untuk manajemen kabel fiber, menghubungkan kabel dari OLT ke kabel distribusi, dan juga merapikan jalur fiber. Lalu yang keempat ada ODC atau Optical Distribution Cabinet. ODC ini adalah lemari fiber optik yang biasanya ada di luar ruangan. Fungsinya tempat pembagian kabel fiber dari sentral ke beberapa area, menghubungkan kabel feeder ke kabel distribusi, dan tempat membagi satu jalur feeder menjadi beberapa jalur distribusi menggunakan splitter. Lalu yang kelima ada ODP atau Optical Distribution Point. ODP ini adalah kotak kecil fiber yang ada di tiang atau depan rumah pelanggan. Fungsinya membagi kabel fiber drop ke rumah-rumah pelanggan agar mendapatkan jalur koneksi internet sendiri. ODP juga menjadi titik terakhir distribusi sebelum masuk ke rumah pelanggan. Lalu di sini ada OTP atau Optical Termination Point. Ini yang keenam ya teman-teman. Untuk OTP ini adalah kotak kecil tempat berhentinya dan disambungkannya kabel fiber optik sebelum masuk ke perangkat di rumah pelanggan. Fungsinya melindungi sambungan fiber, merapikan instalasi kabel, dan memudahkan perawatan atau maintenance. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh itu ada ONT atau ONU, Optical Network Terminal. ONT ini adalah perangkat aktif di rumah pelanggan yang mengubah sinyal cahaya menjadi sinyal digital atau internet. Fungsinya menyediakan port LAN, Wi-Fi, telepon, IPTV, dan juga menerima konfigurasi dari OLT. Nah, di sini ada topologi FTTH-nya. Kita bahas yuk. Nah, di sini di sebelah paling kiri saya ada ME atau Metro Ethernet. Ini itu ibaratkan jembatan penghubung antar wilayah dari kota ke daerah cabang. Jadi, tugasnya adalah mengirimkan data internet dari pusat ke OLT. Nah, untuk OLT ini itu adalah perangkat utama yang biasanya ada di sentral atau provider yang tugasnya itu untuk mengatur pembagian bandwidth dan juga untuk menerima sinyal listrik atau data internet dari Metro Ethernet yang lalu akan diubah di OLT menjadi sinyal cahaya yang nanti akan dikirimkan ke pelanggan. Nah, di sini masuk ke segmen A yaitu ODF atau Optical Distribution Frame. OLT ke ODF itu disambungkan oleh patch cord. Patch cord ini adalah kabel FO single mode yang biasanya digunakan di indoor. Nah, di ODF ini adalah tempat pengaturan dan penyambungan kabel OLT ke kabel feeder atau kabel distribusi. Nah, di segmen A ini ODF akan dihubungkan ke ODC atau Optical Distribution Cabinet menggunakan FO feeder. Nah, untuk FO feeder ini itu adalah kabel serat optik yang menyalurkan cahaya dari ODF ke ODC yang merupakan dari ODF ke ODC dengan jenis single mode. Kapasitasnya lebih besar dan bisa banyak menampung pelanggan. Nah, biasanya FO feeder ini itu ditanam di bawah tanah atau di tiang listrik. Itu tergantung dari jenis feedernya sendiri. Lalu di sini ODF dihubungkan oleh FO feeder ke ODC. Di ODC itu adalah tempat splitter ya teman-teman. Jadi satu jalur feeder itu ntar di ODC bakal dibagi jadi beberapa
jalur distribusi atau beberapa area. Misalkan ini di sini kan FO-nya feedernya satu jalur, lalu di ODC itu di splitter kayak dibagi gitu, jadi ada misalkan 3 jalur atau 3 area, jadi 3 area. Nah, itu untuk ODC. Nah, dari ODC itu masuk ke segmen B. ODC dihubungkan ke ODP menggunakan FO distribusi. Nah, FO distribusi ini adalah kabel FO distribusi ini adalah kabel serat optik yang menghubungkan dari titik distribusi utama atau ODC ke titik distribusi terakhir atau ODP yang menggunakan single mode lebih kecil dari feeder seperti single core per tube kalau nggak salah, SCPT. Nah, di FO distribusi ini kan yang tadi 3 itu kan di ODC dibagi menjadi 3 misalkan jalurnya. Nah, nanti di tiap area atau di tiap jalur distribusi itu ada ODP-nya. Jadi FO distribusi ini menghubungkan dari ODC ke ODP atau ke area yang lebih spesifik. Nah, disambungkan ke ODP. ODP ini atau Optical Distribution Point itu adalah titik distribusi terakhir yang dimana di ODP ini akan membagi kabel drop ke rumah-rumah pelanggan. Jadi di ODP ini akan dibagi lebih kecil lagi untuk satu rumah atau satu pelanggan, seperti itu. Nah, setelah di ODP itu masuk ke segmen C. ODP dihubungkan ke OTP menggunakan FO drop. FO drop ini adalah kabel dengan 1 atau 2 inti core itu untuk menghubungkan dari titik distribusi terakhir langsung ke yang mau ke rumah pelanggan, yaitu ke OTP. Untuk FO drop ini dirancangnya itu mudah untuk diinstal, mudah untuk dipasang, lalu ringan dan juga fleksibel. Nah, di sini tersambung ke OTP. OTP itu adalah titik terakhir sambungan kabel fiber sebelum masuk ke rumah pelanggan, yang tujuannya itu untuk memudahkan kita merawat kabelnya atau maintenance ya. Nah, dari situ masuk ke segmen D. Di segmen D ini udah indoor. OTP disambungkan ke roset. Biasanya ini menggunakan kabel FO drop atau patchcord juga. Roset ini adalah titik terakhir terminasi terakhir sebelum disambungkan langsung ke ONT, yang biasanya dipasang di dinding-dinding rumah. Oke, setelah dari roset itu akan disambungkan ke ONT atau Optical Network Terminal. Ini menggunakan patchcord. Patchcord itu kabel FO untuk di dalam rumah ya teman-teman. Nah, untuk ONT ini adalah tempat di mana sinyal cahaya yang tadi sebelumnya sudah dirubah di OLT
dari sinyal listrik menjadi sinyal cahaya. Lalu di ONT itu sinyal cahaya diubah menjadi sinyal internet. Makanya sinyal internet. Nah, setelah menjadi internet, pelanggan sudah bisa menggunakannya. Entah itu menggunakan UTP untuk menelpon, atau menggunakan UTP LAN RJ45 untuk PC, atau disambungkan ke set-top box untuk menggunakan televisi. Nah, untuk handphone atau laptop itu internetnya biasanya menggunakan wireless. Seperti itu ya teman-teman untuk typology FTTH dan materi FTTH. Begitu ya teman-teman. Oke. Begitu ya teman-teman untuk materi mengenal jaringan FTTH. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.